Materi yang akan dibahas pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yaitu fintech dan inovasi keuangan. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup fintech. Fintech atau financial technology adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan aktivitas dan layanan keuangan. Karakteristik utamanya yaitu digitalisasi, efisiensi, inklusi, inovatif, dan berbasis data. Yang kedua, peran fintech dalam sistem keuangan modern. Peran fintech dalam sistem keuangan modern yaitu yang pertama memperluas inklusi keuangan atau financial inclusion terutama bagi unbank dan underbank. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi dan birokrasi. Yang ketiga, menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, personal, dan mudah diakses. Yang keempat, memberikan alternatif terhadap peran bank, lembaga pembiayaan, dan sistem pembayaran konvensional. Dan yang kelima, mendorong kompetisi dan kolaborasi baru antara startup fintech dan institusi keuangan tradisional. Yang ketiga, ada jenis layanan fintech. Jenis layanan fintech ada 7 yaitu pembayaran digital, e-wallet, kris contohnya OVO, Dana, GoPay. Yang kedua, P2P lending contohnya Investor dan Amarta. Yang ketiga, crowdfunding. Yang keempat, Robo Advisory dan Welltech. Dan yang kelima, Insurtech, inovasi dalam industri asuransi. Keenam, kripto dan blockchain based finance. Dan yang ketujuh, RegTech, teknologi untuk kepatuhan dan regulasi keuangan. Jenis layanan fintech yang pertama yaitu pembayaran digital e-wallet kris, contohnya OVO, Dana, dan GoPay. Pengertiannya, layanan pembayaran digital memungkinkan penggunaan melakukan transaksi secara non-tunai melalui aplikasi di smartphone. KRIS adalah standar QR kode nasional untuk sistem pembayaran digital di Indonesia. Contohnya OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay. Manfaatnya yaitu mempercepat dan mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi operasional merchant atau UMKM, mendorong inklusi keuangan. Tantangannya yaitu keamanan data penggunaan, literasi digital, dan penetrasi internet. Jenis layanan fintech yang kedua yaitu P2P lending, peer-to-peer lending. Pengertiannya, platform yang mempertemukan langsung memberi pinjaman atau investor dan peminjam tanpa melalui lembaga keuangan tradisional. Model ini menggunakan teknologi untuk proses verifikasi, penilaian resiko, dan penyaluran dana. Contohnya ada Investor, Amarta, dan Coinworks. Manfaatnya yaitu akses pendanaan bagi UMKM dan individu unbank dan return menarik bagi investor. Tantangannya sebagai resiko gagal bayar, perlindungan investor, dan regulasi OJK. Jenis layanan fintech yang ketiga yaitu crowdfunding, yang pengertiannya model penggalangan dana kolektif dari masyarakat untuk mendanai proyek usaha kecil, produk, atau kegiatan sosial, bisa berbasis donasi, ekuitas, maupun pinjaman. Contohnya kita bisa sebagai donasi, bisa sebagai ekuitas, dan gandeng tangan. Manfaatnya yaitu membantu inisiatif masyarakat atau startup tanpa modal besar dan transparansi dan kolaborasi tinggi. Tantangannya yaitu sebagai validasi proyek, kepercayaan publik, pengawasan platform. Jenis layanan fintech yang keempat yaitu Robo Advisory dan Welltech.
Pengertiannya, robo-advisor adalah platform investasi otomatis yang memberikan saran keuangan berbasis algoritma. Wiltex adalah inovasi teknologi untuk manajemen kekayaan. Contohnya Bibit, Ajaib, dan Bareksa. Manfaatnya yang pertama, biaya rendah dibandingkan penasehat keuangan tradisional. Dan yang kedua, akses investasi lebih luas untuk masyarakat umum. Tantangannya adalah kecocokan produk dengan profil risiko investor dan regulasi. Jenis layanan fintech yang kelima yaitu insurtech atau insuran teknologi. Pengertiannya yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan dan akses dalam industri asuransi, termasuk dalam hal pemasaran, klaim otomatis, hingga underwriting berbasis data. Contohnya pasar polis dan koala. Manfaatnya adalah yang pertama, akses produk asuransi mikro untuk masyarakat luas. Dan yang kedua, proses klaim lebih cepat dan transparan. Tantangannya adalah edukasi nasabah, kepercayaan publik, dan perlindungan data. Jenis layanan fintech yang keenam yaitu crypto dan blockchain based finance. Pengertiannya menggunakan teknologi blockchain untuk menyediakan layanan keuangan terdesentralisasi seperti kripto atau Bitcoin, Ethereum, smart contract, dan tokenisasi aset. Contohnya Bitcoin, Ethereum, Binance, dan Indodax. Manfaatnya transaksi global tanpa perantara, transparansi, dan trackability tinggi. Tantangannya volatilitas tinggi, resiko pencucian uang, minimnya regulasi. Dan yang ketujuh yaitu regtech atau regulator teknologi. Pengertiannya teknologi untuk membantu institusi keuangan mematuhi regulasi secara efisien seperti pelaporan OJK, deteksi pencucian uang atau AML, dan manajemen risiko kepatuhan. Contohnya Asli RI, EKYC, Ayu Connect, 9 Spokes. Manfaatnya yang pertama, mengurangi biaya kepatuhan dan kesalahan manual, dan deteksi penipuan dan audit otomatis. Tantangannya kesesuaian dengan regulasi lokal dan integrasi sistem. Yang keempat, terakhir, dampak fintech terhadap lembaga keuangan tradisional, yaitu yang pertama, disintermediasi atau pengurangan peran perantara, dan yang kedua, perubahan model bisnis perbankan, yang ketiga, adaptasi teknologi atau core banking, fast API, dan yang keempat, regulasi dan pengawasan baru atau peran OJK, BI, Komdigi.